Sahabat YKB yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pendeta Michael Suryajaya dari GKI Seroja, senang dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Renungan kita hari ini, Jumat 3 April 2026, ditulis oleh Pendeta Yoce Handri Karuh dari GKI Kebonjati Bandung, dengan judul Injil dalam satu kata, yang dilandaskan pada Injil Yohanes pasal 18 ayat 1 sampai pasal 19 ayat 42. Dan nats yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Yohanes 19 ayat 30. Mari sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kepadamu Tuhan, kami datang di saat ini, mohon pertolongan-Mu untuk kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Hadirlah Tuhan bersama kami, bukalah hati kami, pikiran kami, tuntunlah kami untuk kami dapat menghidupi firman-Mu dalam hari-hari kami. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sahabat, saya akan bacakan untuk kita Yohanes 19 ayat 30. Dengarkanlah firman Tuhan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sahabat, salib bukanlah tanda kekalahan, melainkan bukti kasih yang memenangkan hati manusia. Kematian Yesus di kayu salib bukanlah tanda kekalahan, melainkan kemenangan kasih Allah bagi manusia berdosa. Hutang dosa telah lunas, keselamatan telah diberikan, dan kasih Allah telah dinyatakan dengan sempurna. Kuasanya telah mengalahkan maut. Sudah selesai adalah terjemahan bahasa Indonesia dari kata Yunani tetelestai, yang merupakan kata terakhir yang diucapkan Yesus sebelum wafat di kayu salib. Tetelestai berasal dari kata kerja teleo, yang berarti mengakhiri, menyelesaikan, menggenapi. Kata ini sangat penting karena menandakan akhir yang berhasil dari suatu tindakan. Lebih dari itu, kata tetelestai juga berbicara tentang suatu tindakan yang telah selesai pada masa lalu dengan hasil sempurna yang terus berlanjut hingga saat ini. Jadi ketika Yesus berseru, sudah selesai, maksudnya adalah sudah selesai pada masa lalu, tetap selesai pada masa sekarang, dan akan tetap selesai pada masa depan. Dalam satu kata ini kita dapat melihat Injil yang menyatakan kasih Allah bagi kita. Menerima dan bersyukur atas karya penebusannya adalah respon terbaik kita. Sahabat, Yesus telah menyelesaikan karyanya bagi kita. Tugas kita sekarang adalah mewartakannya kepada sesama serta menolong mereka mengalami karya penebusan itu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan padamu atas karya besar yang ajaib yang telah Engkau selesaikan. Engkau hadirkan, berikan pada kami masa lampau, masa kini, dan masa depan. Atas menangnya kasih Allah, atas kemenangan bagi manusia berdosa. Tuntun kami Tuhan untuk dapat terus merespon dan mensyukuri segala sesuatu yang telah Tuhan kerjakan ini. Biar kiranya di masa kami mengingat dan mensyukuri segala sesuatunya ini, juga bangkit kesadaran dalam diri kami. Kesadaran yang datang dari Tuhan untuk kami terus merespon dalam hidup kami sehari-hari dengan perbuatan-perbuatan yang berkenan kepadamu. Tuntunlah kami Tuhan, tolonglah kami. Ini doa kami naikkan dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati.